Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 28. Kita baru saja kemarin menyelesaikan Matius 27. Kali ini kita mengambil pasal terakhir di kitab Matius, yaitu Matius 28. Di perikop pertama, ayat pertama sampai 6 saya akan bacakan dengan judul Kebangkitan Yesus. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka yang terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu yang kamu cari, Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihat tempat ia berbaring." Allah kita bukan hanya Yesus yang lahir dan mati, tetapi Yesus adalah Allah yang bangkit. Yesus bukan sekedar nabi, karena kalau nabi dia lahir, ada saatnya dia menerima pewahyuan dan kemudian dia mati. Tetapi yang saya mau beritahu bahwa Yesus bukan sekedar nabi, Yesus adalah Tuhan. Karena dia bukan sekedar lahir, dia bukan sekedar menerima pewahyuan, dia bukan sekedar mati, tapi dia bangkit di hari yang ketiga. Nah, saya mau bagikan pada saat ini ada 8 bukti Yesus bangkit. Yang pertama, bukti bahwa Yesus bangkit, kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Menjelang fajar menyingsing di hari Minggu pagi, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Yang ditemukan mereka adalah malaikat terang. Dan malaikat itu menunjukkan bahwa Yesus tidak ada lagi dalam kuburan, sebab ia telah bangkit. Ada orang yang berkata bahwa Yesus itu mayatnya dicuri. Tapi kalau Yesus mayatnya dicuri, kenapa kain kafannya masih ada? Orang kalau nyuri mayat pasti diambil sama kain kafannya, buru-buru supaya gak ketahuan. Ini kenapa kain kafan masih ada? Dan waktu itu kubur Yesus di-shield dengan batu besar dan berat. Barang siapa membuka shield tersebut akan berhadapan dengan hukum. Pasti orang takut, gak berani, karena butuh alat berat untuk membuka seal tersebut. Tapi yang menarik di sini adalah Yesus tidak dicuri. Karena kalau Yesus dicuri, cepat atau lambat pasti akan ketahuan siapa yang nyuri, dan mayatnya pasti akan ditemukan. Jadi sampai hari ini mayat Yesus tidak pernah ditemukan. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Yang kedua, bukti bahwa Yesus bangkit, penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Setelah bangkit, Yesus tidak langsung pergi ke surga, melainkan dia menampakkan diri bukan dalam roh, tapi dalam bentuk tubuh manusia. Yang dia tunjukkan pertama kali kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kemudian kepada murid-murid yang lain. Perjalanan ke Emmaus, murid-murid Yesus berbicara langsung dengan Yesus. Dan kemudian Petrus dan murid-murid yang lain, bahkan sampai Thomas yang gak percaya Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri secara khusus ke rumah waktu itu Thomas berada. Dan kemudian Thomas berkata, "Saya gak percaya kamu hidup sampai saya buktikan jari saya di lubang pakunya." Dan buktinya Yesus menunjukkan dirinya kepada Thomas. Dan yang menarik adalah Yesus 40 hari dia mengajar tentang kerajaan Allah di mana-mana sambil makan ikan dengan murid-muridnya. Haleluya. Yang ketiga, bukti bahwa Yesus bangkit, kenaikannya ke surga disaksikan oleh 500 murid-muridnya. Ada pemimpin agama berkata bahwa saya pergi ke surga. Saya sering sekali pergi ke surga. Tapi pertanyaannya, siapa saksinya? Kalau Yesus naik ke surga disaksikan 500 murid. Makanya hati-hati kita sebagai hamba Tuhan. Kalau sering berkata kita sering naik turun surga, harus terbukti ada saksinya yang menyatakan dan melihat bahwa kita betul-betul naik ke surga. Tapi Yesus betul-betul ke surga karena ada 500 murid yang melihatnya secara kasat mata.
Amazing. Yang keempat, bukti bahwa Yesus bangkit, para muridnya hidupnya berubah. Murid-murid Yesus yang penakut, murid-murid Yesus yang gak percaya bahwa Yesus itu hidup, murid-murid Yesus bahkan Petrus yang menyangkal Yesus, hidupnya berubah jadi pemberani, rela mati martir demi Yesus. Thomas yang gak percaya sampai dia membuktikan jarinya di lubang pakunya. Akhir begitu lihat Yesus bangkit, hidupnya berubah dan kemudian dia pergi ke India dan mati martir, dirajam sama tombak di India. Luar biasa. Dan bahkan Maria Magdalena dan Maria yang lain yang ketakutan begitu berjumpa dengan Yesus, mereka jadi penuh sukacita. Saya percaya lewat kebangkitan Yesus, kehidupan kita gak pernah sama lagi. Kita yang penakut jadi pemberani, kita yang hatinya kecil jadi hati besar, kita yang sakit jadi sehat, kita yang hidupnya jahat jadi baik, kita yang gak benar jadi benar. Saya percaya lewat kuasa kebangkitan dia sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita. Yang kelima, bukti bahwa Yesus bangkit, gereja berdiri. Pada waktu hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Itulah sejarah gereja mula-mula hadir. Dan kemudian berkembanglah gereja sampai ke Asia kecil di Turki, ke Eropa, dan kemudian sampai seluruh Asia dan sampai ke Indonesia dan seluruh dunia. Itulah sejarah Yesus bangkit, gereja berdiri. Yang keenam, bukti bahwa Yesus itu bangkit, ibadah hari Sabat berubah menjadi hari Minggu. Setelah Yesus bangkit, gereja mula-mula langsung beribadah di hari Minggu. Padahal ketetapan bangsa Israel, kuduskanlah hari Sabat. Karena itu ada hukum kitab Taurat, hari Sabat adalah hari Sabtu. Karena Yesus bangkit di hari Minggu Paskah, maka mereka bikin ibadah rubah dari Sabat menjadi hari Minggu. Itulah sejarah kenapa hari ini sampai dengan hari ini kita kalau beribadah di hari Minggu. Karena Yesus bangkit di hari Minggu. Yang ketujuh, bukti bahwa Yesus bangkit, Alkitab Perjanjian Baru ditulis. Jika Yesus tidak bangkit, gak mungkin Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain menulis kitab Perjanjian Baru yang setara dengan Perjanjian Lama. 8. Bukti bahwa Yesus bangkit, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Beritahu sama saya, nama pemimpin agama siapa yang bisa mengusir setan? Beritahu sama saya, nama pemimpin agama siapa yang bisa menyembuhkan sakit penyakit? Dalam nama Yohanes Kristianus, penyakit pergi. Menjadi-jadi iya. Dalam nama Yohanes Kristianus, roh jahat pergi. Iblis berkata, siapa kamu? Tapi dalam nama Yesus, kuasa kegelapan bisa pergi, sakit penyakit bisa lenyap. Karena Yesus bukan sekedar pemimpin agama, dia adalah Tuhan, Raja segala raja. Amazing. Jadi saudara, kalau Anda sakit, katakanlah sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Kalau kau lihat temanmu atau keluargamu sakit, katakanlah di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit kau gak punya kuasa. Kalau engkau melihat ada orang kerasukan roh jahat, dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan pergi. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Amazing. Jadi kita belajar hari ini ada 8 bukti Yesus bangkit. Yang pertama, kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Yang kedua, penampakan Yesus dinyatakan kepada murid-murid dan para perempuan. Dan yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga disaksikan oleh 500 murid-muridnya. Yang keempat, bukti Yesus bangkit, para murid-murid hidupnya berubah. Yang kelima, bukti Yesus bangkit, gereja berdiri. Yang keenam, bukti Yesus bangkit, ibadah hari Sabat berubah jadi hari Minggu. Yang ketujuh, bukti Yesus bangkit, Alkitab Perjanjian Baru ditulis yang kualitasnya sama dengan Perjanjian Lama. Yang delapan, bukti bahwa Yesus bangkit, mujizat terjadi dalam nama Yesus. God bless you, live a better life.
mengenal lebih dekat kehangatan matahari pembawa harapan baru bagi anak-anak bangsa dan masyarakat pelosok di Indonesia.